Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, gimana kabarnya hari ini? Semoga ayah bunda tetap sehat, tetap semangat dan bahagia dalam membersamai putra-putri salih-salihannya. Pada kesempatan kali ini, saya mau sharing tentang bagaimana sih cara mengatasi anak yang tantrum tanpa marah-marah. Iya, oke. Bagaimana cara mengatasi anak yang tantrum tanpa marah-marah? Baik, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara mengatasinya, kita bahas dulu apa sih tantrum itu. Tantrum adalah sebuah kondisi ketika si kecil memperlihatkan perilaku yang ekstrim atau bahkan agresif karena merasa frustasi atau marah. Perilaku ini bisa ditemukan pada anak rata-rata di usia 1-3 tahun. Umumnya, tantrum akan terjadi pada tahun kedua kehidupan anak, saat perkembangan bahasa anak usia dini mulai berkembang. Tantrum biasanya diekspresikan dalam bentuk menangis kencang, berteriak, memukul, melempar barang, mendorong maupun menggigit. Tantrum adalah tahapan perkembangan emosi yang normal bagi anak. Saat merasa lelah, sakit, maupun ketakutan, ia masih belum bisa menggunakan kata-katanya sendiri untuk mengungkapkan perasaannya dengan lancar. Secara emosional, si kecil juga belum nyaman menjadi individu yang terpisah dengan orang tuanya, sehingga ia masih memerlukan kehadiran ayah bunda di sampingnya agar merasa nyaman dan aman. Lantas, apa sih penyebab tantrum itu? Nah, selain pemicu fisiologis seperti rasa lapar, lelah, atau dia merasakan sakit, tantrum juga bisa disebabkan oleh rasa frustasi. Rasa frustasi ini karena si kecil memiliki keinginan yang kuat untuk mandiri, tapi juga ingin mendapatkan perhatian penuh dari orang tuanya. Ditambah lagi, ia belum mampu untuk mengkomunikasikan keinginannya dengan baik dan mengolah emosinya tersebut. Nah, menurut penelitian, 5-7% anak berusia 1-3 tahun bisa memperlihatkan tantrum selama 15 menit. Sebanyak hingga 3 kali seminggu atau lebih. Meski begitu, jangan terlalu khawatir ya ayah bunda. Saat ia semakin besar nanti dan mulai bisa belajar untuk memahami serta mengkomunikasikan dan mengelola perasaannya, maka frekuensi tantrumnya juga akan berkurang kok. Lalu bagaimana sih cara mengatasi ketika anak tantrum? Menghadapi anak yang sedang tantrum memang memerlukan kesabaran ya ayah bunda, apalagi anak berusia 1 tahun. Umumnya belum bisa bicara untuk mengungkapkan keinginan dan perasaannya. Jika dibiarkan terus-menerus karena bisa menjadi kebiasaan yang buruk dan mempengaruhi tumbuh kembangnya di kemudian hari. Nah, berikut ada beberapa cara yang bisa ayah bunda lakukan untuk mengatasi anak yang tantrum. Pertama, bersikaplah tetap tenang. Ketika menghadapi anak tantrum, penting bagi ayah dan bunda agar tetap tenang dan jangan ikut terbawa emosi. Sebab hal ini justru akan membuat ayah bunda tidak bisa berpikir jernih untuk menghadapi perilaku anak. Sebaliknya, menunjukkan sikap yang tenang justru akan menjadi contoh bagi si kecil untuk ikut menenangkan dirinya sendiri. Nah, jadi cobalah tarik nafas dalam-dalam dan tetap berusaha tenang. Lalu pikirkan langkah apa yang akan ayah bunda lakukan selanjutnya sambil memantau kondisi anak. Apabila anak mulai agresif, misalnya melempar barang, coba katakan, adik, gak apa-apa marah sama ayah, gak apa-apa marah sama bunda misalkan. Tapi jangan lempar-lempar mainan. Itu nanti kalau kena orang, sakit. Kasian gitu ya. Dengan ada yang tegas tapi netral. Jadi jangan ada emosi. Setelah ayah bunda bersikap tenang, yang kedua ayah bisa bawa anak ke tempat yang tenang. Jika anak mulai tantrum di tempat umum misalkan, ada baiknya ayah bunda segera membawa anak menjauh dari keramaian dan sebisa mungkin cari tempat yang sepi. Tujuannya adalah untuk membolehkan anak lebih leluasa mengekspresikan perasaannya. Tetap tahan emosi ya ayah bunda dan coba sesekali belai lembut anak sambil menunggunya sedikit tenang. Yang ketiga, biarkan anak meluapkan emosinya.
Mendiamkan anak juga bisa menjadi salah satu cara yang ampuh saat menghadapi tantrumnya. Sebab terkadang anak tantrum hanya perlu melampiaskan emosinya agar merasa lega. Jadi coba diamkan anak sejenak sambil meninggalkannya. Kemudian dekati atau datangi kembali beberapa waktu kemudian. Akan tetapi tindakan mengabaikan ini hanya boleh ayah bunda lakukan selama anak tidak berada pada situasi yang membahayakan dirinya. Saat akan mendiamkan anak, pastikan dulu tidak ada benda-benda berbahaya yang ada di sekitarnya yang bisa digunakan anak untuk menyakiti dirinya. Yang keempat, alihkan perhatian anak. Nah, anak kecil itu sangat mudah melupakan sesuatu dan tertarik pada hal baru. Ayah bunda bisa memanfaatkan hal itu untuk mengalihkan perhatiannya saat tantrum. Ada banyak cara untuk membuat anak melupakan tantrumnya. Misalkan ajak ia ke ruangan yang lain, atau tawarkan dia mainan kesayangannya, atau ajak anak bernyanyi atau melakukan aktivitas favorit yang lainnya, atau tawari cemilan kesukaannya misalkan. Nah, ayah bunda juga bisa mengajaknya memilih sesuatu saat sedang tantrum agar anak melupakan dan merasa bisa mengontrol dirinya. Contoh saat anak tidak bisa mendapatkan mainan yang diinginkan di supermarket misalkan. Ibu atau ayah bisa mengalihkan perhatiannya dengan menawarkan es krim atau camilan favoritnya saat anak marah, berteriak atau terlihat rewel. Misalkan dengan mengatakan, "Nak, yuk kita lihat-lihat es krim yuk. Nanti kamu boleh loh pilih sendiri." Nah, seperti itu ya ayah bunda. Yang kelima, berikan pelukan. Memberikan pelukan merupakan cara menghadapi tantrum anak yang juga bisa dicoba. Pelukan dapat meredakan amarah yang tengah meluap dalam diri anak. Tapi ingat, pelukan yang dimaksud di sini adalah pelukan yang erat, bukan peluk canda yang banyak menggunakan kata-kata ya. Selanjutnya, peluk anak bunda dengan erat dalam diam. Tidak perlu menyampaikan kata-kata apapun. Pelukan dari ayah bunda akan memberikan rasa aman dan nyaman pada anak. Beritahu mereka bahwa ayah bunda tetap menyayanginya sekalipun tidak setuju dengan tindakan yang ia lakukan. Yang keenam, beri solusi dari penyebab tantrumnya. Beragam hal bisa menjadi penyebab tantrum pada anak, seperti keinginan yang tidak terpenuhi, atau adanya perasaan lapar dan mengantuk yang sulit diungkapkan. Jika anak belum bisa berbicara, salah satu cara untuk mengenali penyebabnya adalah dengan menanyakannya secara langsung. Misalkan kayak gini, "Adik kenapa marah-marah? Adik lapar? Atau adik mau mainan yang tadi?" Nah, anak mungkin akan mengangguk atau menggeleng. Jika penyebab tantrum anak diketahui, maka ayah bunda akan lebih mudah mengatasinya. Apabila permintaan yang diinginkan anak itu terbilang wajar dan berkaitan dengan kebutuhannya, ayah bunda mungkin bisa mengabulkannya. Namun jangan selalu mengikuti dan menyerah pada keinginannya ya ayah bunda. Karena menyerah pada tuntutannya dapat memperkuat perilaku tantrumnya di kemudian hari. Namun, bila sejak awal ayah bunda sudah berkata tidak, maka tetaplah konsisten untuk berkata tidak. Konsisten ayah bunda dari hari ke hari dapat menghadapi tantrumnya. Dalam menghadapi tantrumnya adalah kunci untuk mengurangi frekuensi tantrum. Nah, itulah beberapa cara mengatasi anak tantrum yang bisa ayah bunda lakukan. Apabila tantrum pada anak tampak terlalu sering atau membuatnya menyakiti dirinya atau orang lain, ayah bunda sebaiknya berkonsultasi dengan dokter spesialis anak guna mendiskusikan perilaku tersebut dan cara tepat menghadapinya. Baik, demikianlah yang bisa saya sharingkan. Semoga ada yang bisa diambil manfaat darinya. Semua ilmu datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, semuanya datangnya dari saya sebagai makhluk yang lemah. Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.